Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Laksmi Dewi. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim Technohealth akan mempresentasikan tentang ide kami yang berjudul Deteksi Penyakit Kardiovaskuler dengan Portable Ubiquitous Health. Berdasarkan data dari katadata.co.id, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia sejak tahun 2016 dan terus meningkat hingga ke tahun 2018. Hal ini dikarenakan penyakit ini tidak hanya menyerang kelompok usia tua, namun juga menyerang kelompok usia muda. Selain itu, penyakit ini dapat kambuh secara tiba-tiba dan seringkali belum sempat mendapat penanganan dari pihak medis. Berdasarkan data dari WHO, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jantung masih rendah. Ditambah lagi dengan biaya pemeriksaan kesehatan jantung yang relatif mahal, membuat masyarakat semakin malas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu solusi, yaitu alat pendeteksi penyakit kardiovaskular secara real-time menggunakan Portable Ubiquitous Health, yang merupakan alat berbasis IoT yang dapat membaca data kesehatan tubuh melalui sensor ECG dan Closed Visual Health yang akan mengolah data dan mendiagnosa kesehatan jantung. Tujuan dari alat ini adalah untuk melakukan pendeteksian penyakit kardiovaskular secara real-time menggunakan klasifikasi Knife Bayes dan untuk melakukan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan pasien melalui website. Untuk keunggulan dari UHealth ini sendiri, yang pertama yaitu memiliki tingkat akurasi analisa sebesar 78,33%, yang kedua pengolahan dan penyimpanan datanya berbasis cloud, yang ketiga hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit untuk melakukan analisa, dan yang keempat visualisasi hasilnya berbasis website sehingga mudah diakses oleh user. Untuk komponen dari UHealth ini sendiri, yang pertama terdiri dari portable UHealth yang berukuran 10x20 cm, yang kedua ada sensor ECG yang berukuran 3 meter, dan yang ketiga ada power supply yang bertegangan 12 volt. Alur kerja dari portable UHealth ini sendiri yaitu yang pertama, portable UHealth akan mengambil data dari sensor ECG yang dipasangkan pada tubuh pasien, kemudian data tersebut akan dikirimkan menggunakan modul Wi-Fi ke cloud, dan pada cloud, data ini akan diolah menggunakan klasifikasi Knife Bayes untuk memperoleh hasil mengenai kondisi jantung. Kemudian hasilnya akan ditampilkan pada website agar lebih mudah diakses oleh dokter dan pasien. Untuk skema komunikasi data dari Portable UHealth ini, yaitu data dari Portable UHealth akan dikirimkan ke Wi-Fi menggunakan Node MCU, lalu akan diteruskan ke Cloud VPS yang akan mengolah dan menyimpan data yang kemudian akan diambil oleh aplikasi front-end. Untuk desain sistem dari aplikasi ini meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap data acquisition. Pada tahap ini, dokter akan menginputkan data manual tentang pasien dan juga memasangkan sensor ECG ke tubuh pasien untuk pengambilan data. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada data aggregation and analytic yang merupakan tahap analisis dan pengolahan data. Pada tahap ini, data sensor ECG yang diperoleh akan diekstraksi menggunakan metode Penn and Tompkins untuk memperoleh nilai interval RR. Kemudian, nilai interval RR akan digabungkan dengan data input manual pasien untuk melakukan perhitungan nilai HRV. Nilai HRV inilah yang akan digunakan dalam klasifikasi Knife Bayes. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan nilai HRV menggunakan Knife Bayes untuk memperoleh hasil diagnosa mengenai kesehatan pasien. Tahap yang ketiga yaitu ada data visualization. Pada tahap ini, hasil yang telah diperoleh akan ditampilkan kepada pasien melalui website. Terdapat 4 kondisi jantung yang dapat dianalisa menggunakan portable UHealth ini. Yang pertama yaitu kondisi jantung yang normal, yang kedua kondisi jantung yang terkena sinus brachicardia, yang ketiga yaitu kondisi jantung terkena ventricular tachycardia, dan yang keempat kondisi jantung terkena supraventricular arrhythmia. Untuk mengekstraksi sinyal ECG yang diperoleh dari sensor ECG, kami menggunakan metode Penn and Tompkins yang terdiri atas 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu band pass filter yang terdiri atas low pass filtering dan juga high pass filtering. Langkah yang kedua yaitu derivative filter. Langkah yang ketiga yaitu squaring. Dan langkah yang keempat yaitu moving average. Setelah diperoleh nilai HRV, maka akan dilakukan seleksi fitur untuk mengambil nilai-nilai HRV yang memiliki pengaruh terbaik dalam penentuan kondisi kesehatan pasien. Fitur-fitur yang terpilih akan dimasukkan ke dalam proses klasifikasi Knife Bayes untuk memperoleh hasilnya. Untuk alur dari algoritma Knife Bayes ini sendiri dimulai dari pengambilan data tes yang merupakan hasil baca dari sensor ECG. Kemudian data akan diproses dengan melakukan perhitungan terhadap probabilitas prior, bias Gaussian, dan juga probabilitas posterior. Kemudian dari perhitungan probabilitas posterior ini akan dipilih nilai yang paling tertinggi yang akan digunakan sebagai penentuan klasifikasi. Kemudian akan diperoleh nilai klasifikasi dari data tes tersebut. Berikut adalah hasil analisa dari sisi dokter.
Tampilan ini dapat menunjukkan data pasien, hasil diagnosa penyakit, laporan rata-rata denyut jantung, dan juga hasil analisa nilai HRV beserta penjelasannya. Berikut ini adalah hasil analisa dari sisi pasien. Pada tampilan ini, dapat menunjukkan diagnosa penyakit atau kondisi jantung dan juga terdapat laporan rata-rata denyut jantung, serta dapat memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh pasien. Website ini dapat diakses melalui dua domain. Yang pertama itu health.ewsn-stats.my.id untuk pasien, dan yang kedua ada dokter.health.ewsn-stats.my.id untuk dokter. Untuk harga, dalam segi harga, Portable Health ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitornya. Portable Health hanya memerlukan harga sebesar Rp5.690.398.000. Dan berikut ini adalah contoh perbandingan alat dari Portable Health sendiri dan juga ECG dari merek lain, yaitu ECG merek Fukuda dan juga ECG wireless merek Edan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang dibutuhkan adalah sensor ECG, micro USB, portable U-Health, dan juga laptop. Pertama-tama, sensor ECG ditancapkan di bagian belakang dari U-Health. Kemudian, kabel micro USB ditancapkan di bagian kanan bawah dari U-Health. Lalu, USB ditancapkan di laptop. Setelah menyalakan sensor, dokter melakukan login pada aplikasi melalui dokter.health.ewsn-stats.my.id. Dalam aplikasi ini, dokter dapat menambahkan pasien baru, kemudian mengisikan data-datanya. Selain itu, dokter juga dapat melihat jumlah pasien dan melihat pasien yang aktif. Kemudian, pada bagian pasien, dokter juga dapat menyalakan status pasien yang akan menggunakan sensor ECG. Memasang elektroda. Untuk pemasangan elektroda pada tubuh, ada 3 elektroda yang harus dipasangkan, yakni warna merah positif, warna putih netral, dan warna hitam negatif. Warna merah positif ditempel di dada sebelah kanan, warna putih netral ditempel di dada sebelah kiri atas, dan warna hitam negatif ditempelkan di dada sebelah kiri bawah. Setelah dokter menyalakan status pada pasien melalui aplikasi dan elektroda telah dipasangkan pada tubuh pasien, sensor ECG dinyalakan dengan cara tekan tombol OK, lalu pilih modul Wi-Fi, kemudian klik Next sampai menemukan ECG, lalu tekan OK. Kemudian untuk menyalakan sensor ECG, switch paling kiri dinaikkan ke atas. Setelah switch kiri dinaikkan, aplikasi Arduino dinyalakan untuk mengirim data dari node MCU ke cloud server. Untuk memulai pengiriman data, switch tengah dinaikkan ke atas, maka data akan langsung mulai terkirim ke cloud server. Untuk mengecek data yang dikirimkan sudah masuk ke database atau belum, dapat dicek dengan mengakses MongoDB pada server menggunakan SSH. Berikut ini adalah contoh pengaksesan MongoDB menggunakan GUI Robo. Setelah rekord ECG selesai, dokter dapat menjalankan analisa dengan menekan tombol kaca pembesar pada pasien yang sudah memiliki data. Maka akan langsung muncul hasil analisanya, dan pada hasil analisa ditampilkan analisis nilai HRV, data pasien, dan hasil analisa kondisi kesehatan jantung pasien. Pasien juga dapat melihat hasil analisa dengan melakukan login di website pasien yaitu di health.ewsn-stats.my.id. Kemudian, pada website ini, pasien dapat melihat hasil analisa kondisi jantung pasien. Juga, pasien dapat melihat data pribadi pasien yang telah diinputkan oleh dokter.